Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Hana Rosilawati, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Widya Kartika, di mana saya saat ini mengampu untuk mata kuliah Arsitektur Budaya dan Perilaku dengan kode mata kuliah AD4202. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, materi pembelajaran, interaksi dosen dan mahasiswa, metode pembelajaran, dan sistem penilaian mata kuliah pada arsitektur budaya dan perilaku. Selanjutnya, untuk deskripsi mata kuliah arsitektur budaya dan perilaku ini, untuk jumlah angka kreditnya adalah 2 SKS, kemudian kode mata kuliah AD4202, dan mata kuliah ini memperkenalkan teori tentang budaya dan perilaku dalam arsitektur, proses dan pola perilaku manusia melalui pemetaan perilaku atau behavior mapping. Pada arsitektur budaya dan perilaku, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan dan menguasai teori tentang budaya dan perilaku dalam arsitektur dan mampu mengidentifikasi dan menganalisa proses dan pola perilaku manusia melalui pemetaan perilaku atau behavior mapping, serta mampu mengkomunikasikan pemikiran dalam menjelaskan hubungan antara budaya perilaku manusia dan arsitektur dalam bentuk tulisan, grafis, dan model yang komunikatif dan efektif. Sedangkan untuk kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, menjelaskan arsitektur budaya perilaku, hubungan antara arsitektur budaya dan perilaku. Kemudian mampu menjelaskan perkembangan ilmu perilaku dan lingkungan serta kebutuhan dasar manusia. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan proses dan pola perilaku manusia dalam proses individual. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan proses dan pola perilaku manusia dalam proses sosial. Yang kelima, manusia mampu menjelaskan dan mendiskusikan pemetaan perilaku atau behavior mapping. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisa perilaku manusia melalui pemetaan perilaku atau behavior mapping, yaitu person-centered mapping. Dan yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menganalisa perilaku manusia melalui pemetaan perilaku behavior mapping, place-centered mapping. Selanjutnya, untuk materi pembelajaran arsitektur budaya dan perilaku adalah yang pertama, arsitektur budaya dan perilaku, kedua hubungan antara arsitektur budaya dan perilaku, kemudian perkembangan ilmu perilaku dan lingkungan, kebutuhan dasar manusia, proses dan pola perilaku dalam proses individual, proses dan pola perilaku manusia dalam proses sosial, pemetaan perilaku atau behavior mapping, pemetaan perilaku behavior mapping, person-centered mapping, dan pemetaan perilaku behavior mapping, place-centered mapping. Sistem pembelajaran pada mata kuliah arsitektur budaya dan perilaku ini terdiri dari 16 minggu pertemuan, di mana minggu ke-8 adalah UTS dan minggu ke-16 adalah UAS. Kemudian untuk 2 SKS ini nanti terdiri dari 2 kali 50 menit tatap muka, 2 kali 60 menit belajar terstruktur, dan 2 kali 60 menit belajar mandiri. Untuk model pembelajaran yang akan kita lakukan di dalam satu semester, yaitu ada ceramah, kemudian ada small group discussion, kemudian ada collaborative learning, kemudian case study method, dan belajar mandiri. Berikut adalah foto kegiatan di dalam interaksi dosen dan mahasiswa. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah, di sini untuk UTS adalah 15%, untuk UAS adalah 15%, dan 60% merupakan tugas. Untuk kriteria penilaian pada mata kuliah arsitektur budaya dan perilaku ini adalah kedalaman materi, kelengkapan materi, dan juga gaya presentasi. Berikut untuk daftar referensi yang digunakan pada mata kuliah arsitektur budaya dan perilaku. Pada pembelajaran minggu ke-9, arsitektur budaya dan perilaku, untuk CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan pemetaan perilaku behavior mapping. Kemudian untuk indikator penilaiannya adalah tingkat pemahaman perilaku manusia melalui pemetaan perilaku, behavior mapping, person-centered mapping, dan place-centered mapping. Untuk kriteria penilaian adalah kedalaman materi, kelengkapan materi, dan gaya presentasi. Kemudian untuk bentuk penilaiannya adalah case-based methods. Untuk waktunya, tatap muka 2 kali 50 menit, belajar terstruktur 2 kali 60 menit, dan belajar mandiri 2 kali 60 menit. Dilakukan secara sinkronus.
Untuk materi pembelajarannya adalah pemetaan perilaku behavior mapping, place-centered mapping, dan person-centered mapping. Dan untuk penilaiannya adalah 10%. Kemudian berikut untuk rancangan tugas 5, arsitektur budaya dan perilaku, di mana tugas 5 ini dikerjakan pada minggu ke-9, ya, dikerjakan selama 1 minggu dengan capaian pembelajaran atau sub JPMK adalah mahasiswa mampu menganalisa perilaku manusia melalui pemetaan perilaku atau behavior mapping. Mahasiswa menjadi 2 jurnal bahasan sebagai pengkayaan materi, metode behavior mapping, person-centered mapping, dan place-centered mapping. Kemudian melakukan pembahasan menyeluruh hasil studi jurnal yang didapatkan. Untuk luaran tugas adalah laporan, tugas pemetaan perilaku atau behavior mapping, place-centered mapping, dan place-centered mapping melalui studi kasus. Berikut untuk rencana pembelajaran semester dan rancangan tugas untuk tugas 5, mata kuliah arsitektur budaya dan perilaku. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat malam, Bu. Baik, hari ini kita akan masuk di dalam pertemuan ke-9, ya. Namun sebelum kita mulai, kita awali dulu di dalam doa. Saya boleh minta tolong Mas Mahfud bisa membantu memimpin doa untuk mengawali perkuliahan kita. Saya persilahkan. Sebelumnya, sebelum kita mengawali kegiatan pada malam hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Mas Mahfud. Baik, saya akan share screen untuk materi kita pada malam hari ini. Ya, kita akan masuk di dalam materi pemetaan perilaku atau behavior mapping ya. Selanjutnya, untuk kemampuan akhir pada tahap pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan perilaku manusia melalui pemetaan perilaku behavior mapping ya secara berkelompok dalam lembar kerja secara bebas. Di pembelajaran hari ini adalah pemetaan perilaku atau behavior mapping. Untuk indikator penilaiannya adalah tingkat pemahaman perilaku manusia melalui pemetaan perilaku atau behavior mapping, baik person-centered mapping dan place-centered mapping ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dan kita bisa berdiskusi. Selanjutnya kita ada pretest ya. Ini saya persilahkan untuk semuanya bisa menggunakan aplikasinya ya. Ini saya share dulu untuk linknya. Saya share di chat ya. Atau bisa langsung ini scan barcode berikut ini ya. Bisa di scan barcode-nya ataupun dari link tadi ya. Bisa langsung diakses, nanti langsung masuk nanti. Silahkan. Baik, kita mulai ya. Silahkan bisa dijawab setiap pertanyaannya, bisa dipilih. Baik, selamat Mas Subakir, Mas Kevin, dan Mas Mahfud ya. Jadi 3 runner up ya. Nah, ini ada poin-poinnya. Ya, Mas Bakir, Mas Kevin. Baik, nanti kita akan coba kembali setelah kita bersama-sama berdiskusi ya. Kita bersama-sama belajar di dalam materi hari ini. Nanti kita akan coba kembali untuk post-testnya. Baik, saya lanjutkan untuk materinya. Ya. Kenapa kita perlu belajar pemetaan perilaku atau behavior mapping? Tentunya ini ada masalahnya, begitu ya. Masalahnya apa? Dikatakan dalam sebuah sumber bahwa di dalam setiap lingkungan buatan manusia sangatlah mungkin timbul perbedaan maksud dan tujuan dari desain. Dan apakah desain benar-benar digunakan. Jadi ketika kita membuat suatu desain, itu bisa terjadi perbedaan maksud ya. Maksud dari perancang
kemudian ketika diaplikasikan oleh klien atau penggunanya ini bisa menjadi perbedaan hasilnya begitu ya, tidak sesuai dengan maksud perancangnya atau tidak sesuai dengan maksud penggunanya. Nah, sehingga dari hal tersebut kita perlu lakukan pemetaan perilaku. Jadi solusinya adalah melakukan pemetaan perilaku sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui bagaimana pengguna mampu menggunakan ruang yang dirancang dengan merekam perilaku pengguna atau melacak pergerakan pengguna di dalam ruang tersebut ya. Metode behavior mapping itu apa? Jadi merupakan salah satu teknik survei yang dapat digunakan dalam kajian arsitektur lingkungan dan perilaku. Ya, behavior mapping dikembangkan oleh ITELSO sejak 1970-an menjadi teknik yang sangat populer dan banyak digunakan. Ini dalam sumber Haryadi dan Setiawan 2010. Kemudian tujuannya adalah untuk menggambarkan perilaku dalam peta, jadi mengidentifikasikan jenis dan frekuensi perilakunya serta serta menunjukkan kaitan antara perilaku tersebut dengan wujud perancangan yang spesifik. Jadi dari situ nanti kita bisa melihat, kita bisa mengevaluasi apakah ruangan yang kita lakukan pengamatan itu tadi sudah efektif atau belum, ataukah perlu renovasi, ataukah perlu suatu ide untuk perbaikan. Nah, itu nanti kita bisa evaluasi dari hasil behavior mapping ya, atau pemetaan perilaku. Selanjutnya, pemetaan perilaku ini untuk apa? Biar yang kita desain mungkin bisa sesuai dengan perilaku. Baik, terima kasih Mas Fakir ya. Bisa. Kemudian ada lagi? Untuk memenuhi kebutuhan perilaku pengguna, Bu. Untuk memenuhi kebutuhan perilaku pengguna. Baik, terima kasih Mas Mahfud dan juga Mas Fakir. Ya, jadi benar, dari situ nanti ya, itu tujuannya tadi ya. Jadi dari pemetaan perilaku itu tadi dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi pola pergerakan dan perilaku manusia pada lingkungan tertentu ya. Kemudian kira-kira kapan kita gunakan pemetaan ini, pemetaan perilaku ini? Ketika membuat suatu desain, Bu. Ketika membuat suatu desain. Nah, ini terima kasih Mas Riko. Mungkin ini setelahnya ya. Jadi setelah kita membuat desain itu digunakan ya oleh pengguna ya. Baru kita lakukan pemetaannya ya. Jadi evaluasi yang sebelumnya itu bisa menjadi seperti suatu pembelajaran begitu ya. Ataupun memang kalau memang itu memang akan dilakukan renovasi begitu ya. Nah, itu bisa jadi usulan perbaikan. Nah, di sini untuk metode behavior mapping ya menurut Pratodi tahun 2017 dijelaskan ada 4 komponen proses. Lah, ini nanti yang akan kita gunakan saat melakukan pengamatan ya, pengamatan di lapangan ya. Kemudian di dalam metode behavior mapping ini ada dua metode yang bisa kita gunakan tekniknya ya. Yang pertama place centered mapping, kemudian yang kedua adalah person centered mapping ya. Apa itu place ya? Place centered mapping ini nanti merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana manusia atau sekelompok manusia memanfaatkan, menggunakan atau mengakomodasi perilakunya dalam suatu situasi waktu dan tempat tertentu ya. Dari observasi ini nantinya akan terlihat pola kegiatan yang terjadi pada suatu area yang ada di ruang publik ya, tergantung apa ruang publik yang. Kemudian pada place centered mapping ini ada tahapan pada pengamatannya, jadi nanti tinggal diikuti saja. Tahapannya seperti tadi ya, ada 4 ya. Yang pertama materialnya ya, membuat sketsa tempatnya ya, kemudian setting lokasi pengamatan ya, kemudian unsur fisiknya yang diperkirakan mempengaruhi perilaku pengguna ruangnya ya, ini harus jelas apa yang akan kita tentukan tadi. Kemudian parameternya ya, langkah berikutnya adalah membuat daftar perilaku yang diamati. Ya, contohnya tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perilaku laki-laki, perempuan gitu ya, ataupun kalau mau sesuai dengan usia juga bisa, mungkin lebih detail lagi yang mau diamati. Kemudian kita record ya, kita catat ya, mencatat berbagai perilaku dalam tempat tersebut dengan menggambarkan simbol-simbol pada peta dasar yang telah disiapkan. Jadi perbedaannya place centered mapping dan person centered mapping nanti adalah di dalam recordnya, nanti yang akan membedakan di sana.
Kemudian kita lakukan analisis. Setelah kita lakukan pengamatan, kita analisis. Contoh ini saya ambil dari jurnal ya, di Iskandar 2017 ya, kaitan dengan kekuatan properti dan atribut terhadap bentukan arsitektur bangunan berdasarkan persepsi pengguna. Nah, ini salah satu contoh adalah setting ruang tunggu kedatangan penumpang pesawat ya. Jadi ini ada settingannya. Nah, ini contohnya ya. Pengamatannya adalah pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober ya, ini 2011 ya. Place-centered mapping-nya pengamatan place-centered mapping ini dilakukan pada pukul 2:30 sampai jam 3 ya. Rentannya enggak begitu lama ya, enggak apa-apa ya, silakan diamati. Karena ini area kedatangan penumpang pesawat ya, tentunya 30 menit itu sudah cukup banyak waktu ya, artinya sudah banyak aktivitas yang bisa kita amati. Nah, yang ditentukan di sini parameternya adalah laki-laki duduk, perempuan duduk, laki-laki berdiri, perempuan berdiri, laki-laki berbaring, perempuan berbaring, laki-laki lesehan, perempuan lesehan. Nah, ini dari mana kita dapatkan parameter ini? Kita dapatkan parameter ini adalah ketika kita melakukan kunjungan, kita lihat aktivitasnya apa saja sih yang mereka lakukan di sana gitu ya. Ini pengamatan pertama, ya pengamatan pertama, kemudian dilakukan penandaan sesuai dengan legenda ini tadi ya, sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan ya, kita lakukan penandaan di sini. Kemudian ya ini foto-foto buktinya ya tadi ya, kalau ada yang lesehan, ada yang berdiri, ada yang duduk begitu. Ada yang berbaring bahkan ya, ini ada buktinya. Kemudian di hari yang lain ya, kita datang lagi kembali ya. Di tanggal 17 November 2011 ya, ini di pukul 19:30 sampai pukul 10 ya, ini di hari yang sama. Namun beda waktu. Nah, ini pun juga menimbulkan coding yang berbeda ya. Coding yang berbeda ya, dari pola yang sama ya, pola untuk denahnya, tapi ternyata aktivitasnya di sini lebih padat di waktu tersebut ya, di hari ini, di hari Kamis 17 November 2011 ya. Jadi ada 3 waktu yang sudah dilakukan pengamatan oleh peneliti ini. Nah, ini visualisasinya ya, gambarnya begitu ya, kondisinya, settingnya, ruang tunggu. Ya. Kemudian hasilnya ya dianalisa tadi ya. Yang dianalisa ternyata pelakunya adalah penumpang pesawat dan penjemputnya. Kemudian kita bisa simpulkan karena kita bisa melakukan analisa dari yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, kedua pintu harus difungsikan, agar pembatas dirubah bentuknya menjadi lurus bukan melengkung ya. Ini banyak hal yang membuat supaya lebih efektif ya. Jadi seperti itu untuk place-centered mapping. Jadi place-centered mapping kita akan konsentrasi pada penandaan. Kemudian yang kedua adalah metode behavior mapping, person-centered mapping ya. Jadi kalau di dalam person-centered mapping ini nanti teknik ini akan menekankan pada pergerakan manusia pada suatu periode waktu tertentu, yaitu tujuannya untuk mendapatkan pemetaan terhadap pengguna ruang, bangunan, dan menggambarkan pola perilaku pengguna dan aktivitasnya. Nah, kemudian untuk metode behavior mapping ini nanti pada tahapan pengamatannya sama ya, ada 4, jadi ini sama-sama digunakan juga. Namun yang berbeda nanti ada pada recordnya ya, di dalam recordnya yang akan membedakannya. Ada materialnya sama ya, kita membuat sketsa, tempat setting lokasi pengamatan, kemudian melakukan copy denah seperlunya ya, seperti tadi ya, di copy dulu denahnya banyak gitu lembarnya, kemudian kita tentukan waktunya dan sebagainya ya. Hari, waktu, tanggalnya itu kita tentukan. Kemudian parameternya ya, apa yang akan kita amati di sana. Namun di recordnya adalah peneliti mencatat perilaku satu peserta secara tunggal. Jadi lakukan pembuatan notasi mengikuti pergerakan dan aktivitas yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang telah dipilih menjadi sampel tersebut. Jadi, kemudian analisisnya adalah pemetaan perilaku biasanya dikombinasikan dengan metode kualitatif yang lainnya, yaitu menggunakan motivasi pengguna. Jadi bisa dengan wawancara juga. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, yang pertama ini adalah untuk kamar tidur ya, pengamatan pertama. Ya, ini dideskripsikan ya. Jadi kalau yang tadi hanya penandaan di place-centered mapping,
Tapi kalau di person centered mapping ini terlihat pada pergerakannya. Jadi orang masuk dari pintu, kemudian dari pintu ngapain begitu ya? Apa yang dilakukan begitu ya? Oh, mengambil pakaian ya. Kita catat ya. Kita catat ya. Ini tanggalnya ada 7 April 2022 pukul 6 sampai 21 malam. Alur sirkulasinya dicatat. Jadi ini pergerakan penggunanya di record ya, dilakukan penandaan melalui pergerakannya. Jadi ada alurnya ini ya, kelihatan alurnya ya, ada runtutannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini ada beberapa orang yang melakukan kegiatan ini, berarti kita bisa menggunakan keterangan garisnya ini yang berbeda. Bisa warna kuning, warna hijau, atau warna biru. Kemudian, nah ini di waktu yang lain tanggal 8 April ya, pukulnya sama ya. Kemudian di hari yang lain 14 April, pukul 7 ya, 7 malam sampai pukul 10, ini sama ya, dicatat lagi ya. Jadi ada beberapa waktu berbeda pengamatannya. Nah, kemudian dari sini diambil kesimpulan ya, kita analisa berdasarkan pengamatan yang dilakukan melalui pemetaan perilaku person centered mapping pada kamar tidur anak, maka didapatkan hasil perilaku pengguna dalam penggunaan ruang ternyata kurang optimal ya. Sehingga usulannya adalah mengubah tata letak perabotnya ya, kasurnya berdekatan dengan meja belajar ya. Ini sehingga lebih nyaman ketika capek ya, tinggal berbaring begitu ya. Kemudian letak lemari baju didekatkan dengan akses ke kamar mandi ya, sehingga kalau ganti baju setelah mandi kemudian siap-siap gitu kan lebih gampang begitu ya. Untuk sirkulasinya juga lebih nyaman begitu. Kemudian dispenser dilengkapi dengan meja untuk membuat mungkin kopi teh gitu ya, atau coffee table-nya. Jadi lebih berdekatan begitu ya. Kalau tadi kan berbeda. Jadi ditata lebih nyaman seperti itu ya. Sesuai dengan sebelumnya perabotnya hanya ada ini, jadi ya kita akan lakukan pengamatannya sesuai dengan perabot yang ada ya. Kita tentukan perabotnya kan tadi sudah ditentukan. Jadi tidak lebih dari itu ketika kita membuat usulan Dena. Ataupun kalau memang mau menambah, begitu juga boleh, silakan diusulkan ya. Seperti itu. Baik. Diskusi dan terakhir kita akan post test. Baik, dari metode pengamatan untuk pemetaan perilaku ini, apakah ada pertanyaan dari Mas dan Mbak sekalian? Dari rekan-rekan mahasiswa, saya persilahkan. Izin bertanya, Bu. Silakan Mas Subaget. Iya, ini kan contoh tadi di rumah pribadi itu kan pengamatan. Berarti kita mengamati dan ada yang kita amati. Dalam kasus kamar tidur, berapa mungkin kita bisa mengamati kegiatan orang, Bu? Karena kan privasi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Bakir ya, benar. Jadi kalau di dalam rumah tinggal ini memang ada ruang-ruang yang sifatnya privasi. Makanya bisa kita tentukan ya, tentukan seperti tadi kalau di kamar tidur, misalkan kamar tidur anak ya, tadi kan yang menggunakan aksesnya adalah anak ya, tidak apa-apa, sesuai dengan yang menggunakan saja yang kita amati. Kalau 1% ya 1%. Semisal kamar tidurnya untuk master bedroom ya, artinya yang utama berarti ada suami istri atau ayah ibu gitu ya. Jadi kalau seandainya ada 2 pelaku di dalam satu ruang ya, tidak apa-apa ya, 2 orang tersebut yang kita amati ya. Jadi nanti penandaannya kalau person centered mapping berbeda, warnanya dibedakan, seandainya merah ini suami, yang kuning istri begitu ya. Jadi kita amati pergerakannya. Nah, kalau yang bersifat publik mungkin kita bisa tentukan misalkan ruang keluarga. Ruang keluarga ini kan yang menggunakan banyak begitu ya. Boleh ya, bisa ayah, ibu, anak gitu kan, ataupun kalau di dalamnya juga ada mungkin multifamily ya, ada kakek nenek begitu ya. Nah, itu juga bisa begitu ya. Jadi yang kita tentukan saja mana yang mau kita amati, mau yang memang digunakan bersama-sama atau mau kita lakukan evaluasi untuk mungkin ruangan yang kita gunakan. Apakah sudah optimal atau belum, boleh. Seperti itu Mas Bakir. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum ada, mungkin kita lanjutkan dengan post test kembali ya, Mas dan Mbak sekalian. Saya share lagi untuk yang tadi ya, bisa dilakukan. Silakan bisa
join? Baik, kita mulai ya. Mari. Ya, Mas Levi juara pertama, kedua Mas Mahfud, ketiga Mas Aldi ya. Ini untuk hasilnya ya, cukup banyak yang benar. Ya, saya lanjutkan kembali. Ya, selanjutnya adalah tugas ya. Jadi deskripsi tugasnya saya sudah siapkan untuk lembarnya, nanti bisa di-download di e-learning kita Universitas Widya Kartika ya di Dion, nanti silakan bisa di-download. Jadi ini berkelompok ya. Jadi mencari satu jurnal bahasan ya. Jadi satu jurnal bahasan ini nanti karena yang di dalamnya ada dua ya. Seandainya misalkan dapat jurnalnya adalah metodenya hanya satu ya, yang digunakan berarti harus cari dua, jadi dua jurnal, person centered mapping dan place centered mapping. Tapi apabila di dalam satu jurnal dibahas dua materi bahasan ya, person centered mapping ataupun place centered mapping, cukup satu jurnal saja ya. Jadi ini kondisional ya. Kemudian pengerjaan secara kelompok ya, seperti kelompok yang sebelumnya sudah dibentuk ya, 3-4 orang di dalam setiap kelompoknya. Kemudian pengumpulan dilakukan di Dion, kemudian dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti untuk indikator penilaiannya adalah tingkat pemahaman perilaku manusia melalui pemetaan perilaku behavior mapping, person centered mapping, dan juga person centered mapping. Seperti itu. Untuk rubrik penilaiannya, ya, ini adalah untuk deskripsi tugasnya ya. Jadi uraian tugasnya, kemudian lingkup rancangan atau metode yang digunakan. Jadi pemetaan behavior mapping ya tadi ya, jurnal 2 apabila memang di dalamnya ada satu pembahasan masing-masing jurnal. Tapi kalau di dalam setiap pembahasannya ada dua materi tadi, person centered mapping dan place centered mapping, cukup satu jurnal saja cukup ya. Kemudian dikumpulkan paling lambat pada pertemuan minggu depan ya. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk dokumen PowerPoint pada Dion. Dilakukan pengerjaan secara kelompok ya, 3-4 orang setiap kelompoknya. Kemudian pengumpulan di Dion dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Berikut untuk indikator penilaiannya ya. Kriteria penilaiannya adalah tingkat pemahaman ya, kemudian kedalaman materi, kelengkapan materi, gaya presentasi ya, tingkat pemahaman perilaku manusia melalui pemetaan perilaku behavior mapping. Dan ini indikator penilaiannya ya, seperti sebelumnya, nanti bisa dibaca kedalaman materinya yang menjadi rujukan harapannya maksimal 5 tahun terakhir, jadi cukup baru ya, jadi supaya tidak terlalu lama, kita bisa lakukan maksimal 5 tahun terakhir ini apabila mendapatkan nilai A begitu ya. Nanti bisa dilihat untuk kriteria yang lainnya ya. Kemudian ada kelengkapan materinya dan juga gaya presentasi bisa dibaca untuk rubrik penilaiannya. Baik, terkait dengan tugas seperti itu, apakah ada pertanyaan, Mas dan Mas sekalian? Silahkan. Apakah sudah jelas untuk penjelasan soalnya? Jelas, Bu. Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Jadi silahkan nanti untuk pertemuan berikutnya bisa dikerjakan ya. Untuk tugasnya kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih untuk kehadiran Mas dan Mbak sekalian ya. Hari ini kita bisa melakukan pertemuan perkuliahan kita, arsitektur budaya dan perilaku ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dalam doa. Saya boleh minta tolong Mas Levi untuk memimpin dalam doa. Saya persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Bu. Untuk menutup perkuliahan malam ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas dan Mbak sekalian. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Baik, selamat malam, selamat melanjutkan untuk perkuliahan berikutnya.
Terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.